يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية من أحسن اللغة في العالم وجعلها من لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس كلاما. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan materi daripada An-Nahwul Wadih dengan judul Al-Fi'lul Mudhari'ul Mu'talul Akhiruh yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama al-mudhari'ul mu'talul akhir bil alif, yang kedua al-mudhari'ul mu'talul akhir bil wawi, yang terakhir adalah al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir bil ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yakni dari bentuk isim mu'tal, yakni al-ismul mu'talul akhir, isim mu'tal akhir, isim yang terdapat huruf illat di akhir daripada isim itu sendiri. Maka inilah yang menjadi pokok bahasan kita. Perhatikan, isim mu'tal akhir itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama disebut dengan al-maqsur atau ismul maqsur. Yang kedua al-manqus, yakni isim mangkus. Kita akan mempelajari satu persatu bagian daripada apa yang dimaksud dengan isim maksur dan apa yang dimaksud dengan isim mangkus. Al-maqsur wa ahwalu i'rabihi, isim maksur dan keadaan-keadaan i'rabnya. Al-manqus wa ahwalu i'rabihi, isim mangkus dan keadaan-keadaan i'rabnya. Kita akan mengawali pembahasan daripada al-ismul mu'talul akhir ini dari ismul maksur. Perhatikan, al-ismul mu'talul akhiru al-maqsur wa ahwalu i'rabihi. Kita awali dari beberapa contoh. Najal fata minal gharaqi, selamat pemuda itu, minal gharaqi, dari tenggelam. Yang kedua, dha'atil 'asa, tongkat itu hilang. Makna dha'ah di sini, arti dha'ah adalah hilang. Ini kedudukan daripada isim maksur yang menjadi fa'il atau menjadi subjek, di mana kalimat-kalimat itu yang pertama yakni al-fata, yang kedua yakni al-asa. Selanjutnya kedudukan daripada isim mu'tal akhir al-maqsur wa ahwalu i'rabihi yang menjadi maf'ul atau menjadi objek. Perhatikan, najaitul fata minal gharaqi, saya menyelamatkan seorang pemuda dari tenggelam. Ada'tul 'asa, saya menghilangkan sebuah tongkat. Perhatikan, saya menolong atau menyelamatkan seorang pemuda. Berarti pemuda ini menjadi apa? Menjadi objek karena dia orang yang ditolong. Yang kedua, ada'tul 'asa, saya menghilangkan sebuah tongkat. Maka yang dihilangkan ini adalah tongkat, maka tongkat atau al-'asa menjadi apa? Menjadi maf'ul bih. Yang pertama menjadi fa'il atau menjadi subjek, dha'atil 'asa dan najal fata minal gharaq. Yang kedua, najaitul fata menjadi objek atau menjadi maf'ulun bih. Begitu juga al-'asa. Selanjutnya
bentuk daripada isim maksur yang menjadi isim majrur karena didahului oleh huruf jar. Perhatikan bentuk daripada jumlahnya, raditu 'anil fata, saya ridho terhadap pemuda tersebut. Al-fata menjadi apa? Menjadi isim majrur, isim yang dijarkan. Apa huruf yang mengejarkannya? An. Maka an inilah yang kemudian menjadi huruf jar yang mengejarkan al-fata. Yang selanjutnya, ittaka'tu 'alal 'asa, saya bertelekan 'alal 'asa, pada apa nih? Al-'asa, pada sebuah tongkat. Al-'asa menjadi apa? Menjadi isim majrur. Ini bagian daripada kedudukan isim mu'tal. Al-fata, al-'asa. Contoh yang kedua, pertama ini menjadi fa'il. Kemudian contoh selanjutnya al-fata dan al-'asa menjadi maf'ul. Contoh al-fata dan al-'asa selanjutnya menjadi isim majrur. Maka inilah bagian daripada contoh yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Perhatikan bayanu i'rabil maksur, penjelasan tentang i'rabnya isim maksur. Najal fata minal gharaqi, selamat pemuda tersebut dari tenggelam. Perhatikan al-fata, bagaimana i'rabnya? I'rabnya adalah fa'il, menjadi apa? Fa'ilun, menjadi fa'il. Kemudian i'rabnya menjadi apa? Marfu'un, rafa', karena setiap fa'il pasti rafa'. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya bidhammatin muqaddaratin 'alal alifih, dengan dhammah yang dikira-kira atas alif. Karena alif tidak bisa diharokati, maka kemudian tanda i'rab rafa'nya dengan dhammah yang dikira-kira atas huruf alif. Arasnya kenapa? Li'annahu ismul maksur, karena al-fata bagian daripada isim maksur. Maka perhatikan di sini, setiap fa'il, ini kesimpulannya, setiap fa'il pasti beri'rab rafa'. Dan tanda rafa'nya fa'il di sini bila terletak pada isim maksur, maka tanda rafa'nya dikira-kira atas alif, atau disebutkan di dalam konsep i'rabnya bidhammatin muqaddarah, atau dikira-kira atas huruf alif, karena alif tidak bisa diharokati. Selanjutnya bayanu i'rabil maksur yang kedua, najaitul fata, saya menyelamatkan seorang pemuda minal gharaq, dari tenggelam. Bagaimana kemudian i'rabnya? Maf'ulun bih, menjadi objek maf'ul bih, mansubun, i'rabnya nasab dengan apa? Bi fathatin, ini taknya satu bukan dua, bi fathatin muqaddaratin, dengan fathah yang dikira-kira, alal alif, atas huruf alif. Kenapa? Li'annahu ismul maksur, karena dia isim maksur. Maka kesimpulannya, setiap maf'ul bi pasti beri'rab nasab. Ingat, setiap maf'ul bi pasti beri'rab nasab, atau disebutkan setiap objek di sini, setiap maf'ul bi pasti beri'rab nasab. Dan tanda nasabnya bila terletak pada isim maksur, maka tanda nasabnya dikira-kira atas huruf alif. Ini i'rab yang kedua, yakni i'rab nasab yang kedudukannya menjadi maf'ul. Selanjutnya bayun i'rabil maksur yang selanjutnya adalah raditu 'anil fata. Perhatikan al-fata didahului oleh huruf jar. Bagaimana kemudian i'rabnya? Al-fata otomatis menjadi ismun majrur, isim yang dijarkan. Apa huruf jarnya? An. Bi kasratin muqaddaratin, dengan kasrah yang dikira-kira alal alif, atas huruf alif. Kenapa? Li'annahu ismul maksur, karena dia menjadi isim maksur. Inilah bagian daripada i'rab yang terdapat pada ismul maksur itu sendiri. Maka kemudian kesimpulannya, setiap isim majrur pasti beri'rab jar, dan tanda jarnya bila terletak pada isim maksur, maka tanda jarnya dikira-kira atas huruf alif. Inilah bagian penjelasan daripada isim maksur itu sendiri. Perhatikan kaidahnya al-qawaidu. Al-maksur, adapun isim maksur, huwa, isim maksur itu adalah kullus min, setiap isim mu'rabin, yang mu'rab ataupun berubah-ubah, akhiruhu, huruf akhirnya
alifun lazimatun, alif yang pasti. Kemudian tuqaddaru ala akhiril maksur, dikira-kira atas akhir daripada isim maksur. Apa yang dikira-kira? Harokatul i'rabis salasi, harokat i'rab yang 3. Apa harokat i'rab yang 3? Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Maka kemudian i'rab secara keseluruhan dikira-kira bi dhammatin muqaddarah, bi fathatin muqaddarah, bi kasratin muqaddarah. Silakan fahami dengan baik apa yang sudah dijelaskan. Insyaallah ketika antum mengulang-ulang video ini, antum akan faham dengan baik. إلى اللقاء في الدرس القادم، نختتم لقاءنا بالحمد لله رب العالمين، ثم نختتم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا